Selamat berjumpa. Berikut adalah sebuah materi mengoperasikan spreadsheet dalam membuat laporan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan akan memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang cara penggunaan fungsi referensi, yaitu HLOOKUP dan VLOOKUP, dalam membuat laporan dengan menggunakan tabel referensi pada aplikasi pengolahan angka, yaitu Excel. Mari kita simak tayangannya. Dan jangan lupa selalu menggunakan protokol kesehatan. Anak-anak, ada yang masih ingin ditanyakan? Iya Bu, bagaimana cara membuat laporan? Misalnya, hasil penjualan minggu ini yang melebihi dari target. Bagus. Hari ini kita akan mempelajari cara membuat laporan dengan menggunakan fungsi referensi, yaitu fungsi referensi HLOOKUP dan fungsi VLOOKUP. Kalian sudah siap? Iya, Bu. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan akan memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang cara penggunaan fungsi referensi, yaitu HLOOKUP dan VLOOKUP, dalam membuat laporan dengan menggunakan tabel referensi pada aplikasi pengolah angka yaitu Excel. Nah, pada pembelajaran ini, kita akan fokus terkait dengan membuat laporan penjualan barang dengan menggunakan fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP pada Microsoft Excel. Berikut contoh tabel laporan penjualan barang dan tabel referensi. Laporan tersebut dilakukan PT Usaha Mandiri. Sebelum kita melakukan input tabel utama, dapat kita perhatikan pada judul kolom tabel utama, yaitu kode barang, nama barang, jenis barang, harga beli, harga jual, jumlah terjual, dan total. Untuk kolom kode barang dan jumlah terjual sudah terisi. Jadi, kalian hanya mengisi kolom-kolom yang masih kosong. Untuk mengisi kolom yang kosong, kalian dapat menggunakan tabel-tabel referensi yang sudah disediakan. Sekarang, kita lihat cara sintak atau cara penulisan fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Untuk fungsi HLOOKUP, HLOOKUP atau nilai yang dicari, tabel referensi, nomor baris, range lookup, dan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP atau nilai yang dicari, tabel referensi, nomor baris, range lookup. Nah, sekarang coba kita perhatikan parameter dari fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. 1. Nilai yang dicari. Sebuah nilai yang akan kita cari pada kolom pertama dalam suatu tabel atau kolom paling kanan dari tabel referensi. Argumen satu ini bisa berupa angka, teks, tanggal, dan juga nilai tertentu, baik ditulis secara langsung atau sebuah referensi sel. Dapat juga berupa nilai yang akan dihasilkan oleh rumus Excel lainnya. 2. Tabel referensi. Tabel referensi data yang terdiri dari sebuah dua kolom atau bisa lebih, di mana nilai yang dicari berada di dalam kolom pertama pada tabel data ini. 3. Nomor kolom. Suatu nomor kolom dari argumen tabel referensi yang mengandung nilai data dan ingin kita ambil nilai yang sebaris menggunakan posisi nilai yang dicari dalam kolom pertama. 4. Range lookup. Diisi menggunakan nilai boolean, true atau false. Nilai logika true atau false ini bersifat mencari. Nilai logika dalam rumus VLOOKUP dipakai sebagai acuan untuk menetapkan apakah kita ingin VLOOKUP menemukan hasil yang sama persis atau juga hanya menemukan nilai yang mendekati. True, HLOOKUP atau VLOOKUP akan menemukan nilai yang dicari dalam tabel referensi pencarian yang sama atau hanya mendekati. Jika pada nilai yang sama tidak dapat ditemukan, maka nilai terbesar selanjutnya yang kurang dari nilai yang dicari untuk dihasilkan. False, HLOOKUP atau VLOOKUP akan menemukan nilai yang dicari dalam tabel referensi pencarian yang hanya sama. Jika tidak dapat ditemukan, maka HLOOKUP atau VLOOKUP akan menghasilkan pesan terakhir, yaitu error. Sekarang kita mencoba untuk mengisi kolom yang masih kosong dari tabel utama. Pertama,
kolom nama barang. Untuk kolom nama barang, kalian dapat menggunakan fungsi VLOOKUP. Kenapa menggunakan VLOOKUP? Karena bentuk tabel referensi tabel barang adalah vertikal. Sekarang kita coba mengisinya. Langkah pertama, ketik fungsi VLOOKUP pada kolom nama barang sel C8. Langkah kedua, gerakan kursor ke arah nilai yang dicari pada tabel utama, yaitu kode barang. Sorot sampai baris terakhir kolom kode barang, kemudian beri tanda titik koma. Kemudian gerakan kursor ke tabel referensi tabel barang. Sorot semua isi tabel tersebut, lalu ketik nomor baris. Untuk tipe underscore data, karena datanya sudah pasti, maka silahkan Anda gunakan tipe data false, sehingga hasilnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, B8, titik 2, B11, titik koma, I19, titik 2, L27, titik koma, 2, titik koma, false, tutup kurung. Langkah terakhir, kalian sorot tarik ke bawah pada kolom C8 untuk melakukan copy paste. Sebelumnya, kalian harus menekan F4 di C8 agar alamat yang di-copy tidak berubah. Kita lanjutkan untuk mengisi kolom jenis barang. Pertama, letakkan kursor pada sel D8. Ketikkan rumus VLOOKUP karena tabel referensi jenis barang berbentuk horizontal. Kedua, ketik fungsi left sebanyak 2 karakter. Karena untuk mendapatkan jenis barang dari tabel referensi kalian harus mengambil dari kode barang sebelah kiri sebanyak 2 karakter. Ketiga, gerakan kursor ke tabel referensi tabel jenis barang. Sorot semua isi tabel tersebut, lalu ketik nomor baris. Untuk tipe underscore data, karena datanya sudah pasti, maka silakan Anda gunakan tipe data false, sehingga hasilnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung left, buka kurung B, $8.2, B $11 titik koma 2 tutup kurung titik koma I $30 titik 2 L $31 titik koma 2 titik koma false tutup kurung. Sebelum lanjut melakukan pengisian kolom yang masih kosong, apakah ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Silakan. Kapan kita menggunakan fungsi VLOOKUP dan fungsi VLOOKUP, Bu? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Kapan kalian harus melakukannya? Kalian harus melihat bentuk dari tabel referensi. Bentuk datanya berbentuk horizontal atau vertikal. Silakan, ada yang mau ditanyakan cara pengisian pada kolom nama barang? Kenapa sebelum melakukan pengopian hasil harus menekan tombol F4 pada rumusnya, Bu? Kenapa harus menekan tombol F4 atau tombol string? Karena alamat yang dikopikan tidak boleh berubah, sehingga tidak menampilkan error. Kita lanjutkan untuk mengisi kolom jenis barang. Pertama, letakkan kursor pada sel D8. Ketikkan rumus VLOOKUP karena tabel referensi jenis barang berbentuk horizontal. Kedua, ketik fungsi left sebanyak 2 karakter. Karena untuk mendapatkan jenis barang dari tabel referensi, kalian harus mengambil dari kode barang sebelah kiri sebanyak 2 karakter. Ketiga, gerakan kursor ke tabel referensi tabel jenis barang. Sorot semua isi tabel tersebut, lalu ketik nomor baris. Untuk tipe data, karena datanya sudah pasti, maka silakan Anda gunakan tipe data false. Sehingga hasilnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, left, buka kurung, B, string 8, titik 2, B, string 11, titik koma, 2, tutup kurung, titik koma, I string 30, titik 2, L string 31, titik koma, 2, titik koma, false, tutup kurung.
Sekarang kita lanjutkan pengisian kolom berikutnya. Untuk kolom harga beli, kalian dapat menggunakan fungsi VLOOKUP. Kenapa menggunakan VLOOKUP? Karena bentuk tabel referensi harga beli adalah vertikal. Sekarang kita coba mengisi. Langkah pertama, ketik fungsi VLOOKUP pada kolom harga beli sel E8. Langkah kedua, gerakan kursor ke arah nilai yang dicari pada tabel utama yaitu kode barang. Sorot sampai baris terakhir kolom kode barang, kemudian beri tanda titik koma. Kemudian gerakan kursor ke tabel referensi harga beli. Sorot semua isi tabel tersebut, lalu ketik nomor baris untuk tipe underscore data. Karena datanya sudah pasti, maka silakan Anda gunakan tipe data false. Sehingga hasilnya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung B8 titik 2 B11 titik koma I18 titik 2 K27 titik koma 3 titik koma false tutup kurung. Langkah terakhir, sorot tarik ke bawah pada kolom E8 untuk melakukan copy paste. Sebelumnya, kalian harus menekan F4 di C8 agar alamat yang di-copy tidak berubah. Langkah pertama, ketik fungsi VLOOKUP pada kolom harga jual sel F8. Langkah kedua, gerakan kursor ke arah nilai yang dicari pada tabel utama yaitu kode barang. Sorot sampai baris terakhir kolom kode barang, kemudian beri tanda titik koma. Kemudian, gerakan kursor ke tabel referensi harga jual. Sorot semua isi tabel tersebut, lalu ketik nomor baris. Untuk tipe data, karena datanya sudah pasti, maka silakan Anda gunakan tipe data false. Sehingga hasilnya adalah sama dengan VLOOKUP. Buka kurung B8 titik 2 B11 titik koma I19 titik 2 L27 titik koma 4 titik koma false tutup kurung. Langkah terakhir, sorot tarik ke bawah pada kolom E8 untuk melakukan copy paste. Sebelumnya, kalian harus menekan F4 di C8 agar alamat yang di-copy tidak berubah. Sudah lebih jelas sekarang? Iya Bu, sudah lebih jelas. Kalau sudah paham, kita akan mengisi kolom terakhir yaitu kolom total. Untuk kolom total, diisi dengan rumus kolom jumlah terjual dikalikan dengan kolom harga jual. Sebelumnya, letakkan kursor di posisi sel H8 sama dengan G8 dikali F8. Kemudian, untuk mencari banyak barang terjual pada sel F13, diisi dengan fungsi max. Untuk mencari sedikit barang terjual pada sel 14 diisi dengan fungsi min. Begitulah proses pembuatan laporan dengan menggunakan tabel referensi serta fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian menanyakan langsung kepada guru mata pelajaran kalian di sekolah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan.